ini saya tanyakan ke Mbak Ayu, karena kan stigma terhadap umat Islam itu luar biasa. Jadi tuduhan sebagai teroris, radikalisme, intoleransi, ya sudah mengganggu tetangga mungkin karena speaker masjid dan seterusnya, luar biasa. Tapi kenapa Mbak Ayu masih tetap aja nekat mau masuk Islam? Tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya rasa itu nggak masalah. Kalau saya sih sendiri berpikir kayak kalau umat Islam mau beribadah kan beribadah saja, tanpa perlu harus menggunakan prasarana yang mengeluarkan banyak uang, akhirnya nantinya mengeluh seperti aduh lagi nggak ada uang tapi harus mengeluarkan uang untuk itu. Kalau umat muslim kan tinggal berpakaian rapi yang seharusnya ya udah langsung sholat. Oke. Ya. Nama lengkap Nikomang Ayu Ardiani. Tempat tanggal lahir Denpasar 7 Oktober 1995. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta. Alamat Jalan Tukat Jogading nomor 32 Dusun Kanging, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Orang tuanya di sini? Ada ibu saya. Ibu? Ya. Bapaknya? Bapaknya kebetulan sakit. Oh, sakit. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton kembali di dunia sosial, media sosial, dihebohkan dengan pernyataan-pernyataan dari seseorang mu'alaf yang sebelumnya adalah orang yang beragama Hindu. Kita mungkin tidak lupa dengan kejadian desa Dharmawati yang saat itu sangat heboh di media sosial, yang sampai saat ini belum tahu pasti juga kepastian hukumnya. Ini ada seseorang yang bernama Komang Ayu, Semeton. Komang Ayu ini nampak sedang bersahadat, Semeton. Disaksikan oleh beberapa umat Islam. Dia akan berpindah dari agama Hindu kemudian memeluk agama Islam tentunya. Nah, Semeton, sebenarnya kami tidak mempermasalahkan jika seseorang yang akan berpindah agama. Ada banyak kok, banyak sekali orang-orang dari agama Hindu atau sebaliknya dari agama Islam berpindah agama, dari Hindu ke Islam, kemudian dari Islam ke Hindu. Namun sebaiknya, Semeton, ketika kita akan berpindah agama, janganlah pernah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Kalau memang Komang Ayu ini menikah dengan pemeluk agama Islam, kemudian akan berpindah agama, ya cukup lakukan saja niat untuk berpindah agama karena akan menikah. Bukan memberikan alasan-alasan bagaimana agama sebelumnya. Apalagi dalam video tersebut, Komang Ayu, Semeton, memberikan kesaksian lah begitu, bahwa tujuan dia berpindah agama Hindu atau agama sebelumnya, ketika akan melakukan ritual itu sangat ribet, kemudian banyak upacara-upacara dan mahal. Tidak seperti agama Islam yang dia sampaikan simple, cukup dengan ketika akan beribadah bisa langsung begitu, Semeton. Nah, ini adalah sebuah pernyataan keliru yang banyak dibantah dari para umat agama Hindu tentunya, para ahli agama Hindu yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Komang Ayu ini. Tentu saja, Semeton, saya aja sebagai orang yang biasa, tidak begitu menguasai, bukan ahli agama, kita tahu kok bagaimana kita hidup di perantauan. Bahkan kami bukan di Bali, Semeton. Di perantauan tentu tidak sesimpel yang di Bali. Ketika di Bali kita akan membutuhkan canang dan lain-lain, bunga kita bisa tinggal membeli, bahkan memesan, ada yang mengantarkan ke rumah. Tapi di Sumatera kita tidak bisa seperti itu. Jika kita akan membutuhkan beberapa canang dan lain-lain, ya kita harus membuatnya. Dan sampai saat ini, apakah kami merasa keberatan? Tidak, Semeton. Agama Hindu, khususnya orang Bali, sudah terlatih, Semeton. Semeton bisa melihat di mana ada perkampungan Hindu, Semeton bisa melihat rumahnya, kemudian
halamannya, semuanya tertata dengan rapi. Meskipun bukan orang kaya semeton, setidaknya pasti ada bunga di setiap halaman rumahnya. Meskipun orang tidak punya ini semeton, bukan lagi orang yang kaya semeton. Nah, itu salah satu efek dari kegiatan kesehariannya sembahyang di dalam agama Hindu yang tidak terlepas dari ritual tersebut. Ini hal yang positif. Jadi kita diajarkan juga untuk tidak malas, untuk menjaga alam, kemudian melestarikannya. Untuk itulah di dalam agama Hindu banyak ada ritual-ritual semeton dan membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan. Karena itulah juga orang Bali di perantauan selalu memberikan pelayanan itu, menjaga kebutuhan-kebutuhan itu agar tidak kurang dengan cara menanamnya, menanam buah kelapa, menanam bunga-bunga, dan banyak yang lainnya, buah-buahan misalnya. Tujuannya ya bisa nanti digunakan untuk ritual saat upacara. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana setiap desa Bali yang ada, semeton bisa cek di mana aja ada desa Bali. Kesannya pasti indah, pasti asri, dan ini tidak bisa dipungkiri semeton, tidak bisa dibantah. Meskipun di sebuah desa yang masih baru berkembang, itu akan beda. Karena dalam agama Hindu semuanya tertata semeton. Mulai dari membangun rumah, ada kitab Astakosala-kosali Bali yang menjadi acuan sehingga penempatan bangunan-bangunan di setiap orang-orang Hindu khususnya Bali itu akan berbeda, tidak sembarangan semeton. Makanya terlihat di sebuah kampung Bali itu pasti nyaman. Semuanya tertata dengan rapi, tidak ada rumah yang bergantungan atau mepet di pinggir jalan. Itu tidak bisa kita temukan di perkampungan orang Hindu Bali. Nah, kembali ke masalah ritual tadi semeton, kenapa Komang Ayu ini mengatakan bahwa ritual di Bali itu ribet, mahal? Ini salah besar. Di dalam Bhagavad Gita semeton, ini ada disebutkan pada bab 9 sloka 26, Patram puspam palam toyam yame bhaktya prayasyati tad aham bhakti upartam asnami prayatat manah. Ini artinya semeton, mereka yang dengan penuh rasa bakti mempersembahkan kepadaku walaupun hanya selembar daun. Hanya selembar daun semeton, sekuntum bunga, satu buah, dan ataupun setetes air. Jika semua itu dipersembahkan dengan penuh bakti oleh mereka yang berhati suci, murni, maka aku akan menerimanya. Semeton, tidak ada yang sulit, bahkan selembar daun pun, sekuntum bunga, masa itu disebut mahal? Dan setetes air, apakah itu mahal? Ini sudah bisa membantah pernyataan dari Komang Ayu ini semeton. Makanya belajar dulu agama yang baik sebelum menilai. Hati-hati semeton, sebelum menilai agama yang Anda katakan tersebut. Karena Anda terbukti salah besar nih Komang Ayu. Nah, agama ini adalah agama yang paling realistis menurut kami semeton. Karena kita bisa melihat setiap manusia atau orang yang terlahir tentunya tidak memiliki kecerdasan yang sama. Ada yang pintar, ada yang bodoh, bahkan ada yang buta huruf. Nah, tentunya mereka ini berbeda-beda semeton, kualitas serta kemampuannya. Nah, untuk itu agama Hindu sendiri memiliki catur marga atau 4 jalan semeton untuk datang kepada Tuhan. Bhagavad Gita, dengan cara apapun engkau datang, Tuhan akan menerimanya. Untuk itulah di dalam catur marga itu ada 4 jalan semeton yang ketahui. Yang pertama itu bakti yoga, karma yoga, kemudian jenana yoga, kemudian yang terakhir ada raja karma yoga. Bakti ini semeton, ketika misalnya menurut saya simpulkan, orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa membuka Weda, tidak bisa menghafal, tidak bisa berjapa, dia dengan ketulusan hati bakti yoga ini dia membuat banten, membuat canang. Saat proses membuat itu,
mereka melatih kesabarannya, membuat sesuatu yang indah dari janur, kemudian menaruh bunga di sana. Itu sudah merupakan rangkaian untuk jalan menuju Tuhan. Paling tidak memikirkan Tuhan. Agama Hindu tidak hanya mengajarkan menjaga hubungan baik antar sesama agama Hindu. Ini bedanya dengan ajaran tempat lain, teman-teman. Agama Hindu menjaga hubungan baik tidak hanya kepada sesama umat Hindu, tetapi sesama makhluk Tuhan. Ini ada di dalam ajaran Trihitakarana, teman-teman. 3 hubungan baik yang harus dijaga. Yang pertama, menjaga hubungan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi antara pencipta dengan yang diciptakan. Yaitu dengan cara tadi, bersembahyang, melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Kemudian menjaga hubungan baik antar sesama makhluk Tuhan, sesama manusia, bukan sesama agama Hindu saja, teman-teman. Sesama manusia, apapun agamanya, apapun ras, suku, etnis, siapapun dia, sesama makhluk Tuhan, makhluk, teman-teman. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus menjaga hubungan baik. Kemudian menjaga hubungan baik dengan alam sekitar. Inilah yang menyebabkan, teman-teman, dimanapun ada teman-teman Hindu, pasti alamnya akan sangat terjaga. Contohnya Bali. Ini juga yang membedakan agama Hindu yang di Bali dengan agama Hindu yang di dunia. Karena ada banyak Hindu alirannya, teman-teman. Pada dasarnya kata Hindu sendiri dahulu tidak dikenal di Bali. Agama Bali lebih dahulu ada. Dan inilah perbedaan-perbedaannya, teman-teman. Agama Hindu diajarkan selalu menjaga alam, menjaga lingkungan. Karena itu bisa menunjang kehidupannya. Di mana ada orang-orang Bali, lihatlah, teman-teman, pasti alamnya terjaga. Mereka menanam bunga, mereka menanam pohon, mereka selalu berusaha menjaga kebersihan. Contohnya, desa terbersih di dunia itu ada di Panglipuran. Karena ini penerapan dari ajaran-ajaran agama Hindu itu dilaksanakan dengan baik, teman-teman. Agama yang mengajarkan tentang kedamaian serta secara nyata mempraktekkannya, bukan melafalkannya, teman-teman. Bukan sekedar dihafalkan. Itulah tadi disebutkan ada 4 jalan, karena tidak semuanya bisa membaca misalnya. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghafal ayat-ayat di dalam Weda, tapi bisa mereka dengan mempraktekkan langsung dengan jalan Bhakti Yoga. Agama Hindu bukanlah agama yang harus membaca kitab Weda misalnya seperti ini, kemudian dihafalkan, teman-teman. Agama Hindu lebih kepada bagaimana merealisasikan daripada ajaran-ajaran itu. Bagaimana actionnya? Menurut yang pribadi, teman-teman, percuma kalau kita menghafalkan 1000 sloka misalnya, tetapi kita tidak pernah mempraktekkannya. Bagaimana berhubungan baik dengan alam, alam yang seharusnya dijaga saja lingkungan kita bisa kumuh. Meskipun ada ungkapan kebersihan itu disenangi oleh Tuhan atau sebagian dari iman, tapi jangan hanya wacana, tapi dipraktekkan. Dalam agama Hindu ada 3 kerangka dasar, teman-teman, yang perlu diketahui. Yang pertama itu tatwa. Dalam tatwa ini disebut juga ada 5, yaitu Pancasrada. Di antaranya yaitu percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi, percaya dengan adanya Atman, kemudian adanya hukum karma pala, kemudian percaya dengan adanya punarbawa, yang terakhir percaya dengan adanya moksa. Kemudian yang kedua yaitu susila, teman-teman. Susila ini adalah bagaimana kita berperilaku yang baik yang diajarkan dalam agama Hindu. Ini penting, teman-teman. Kemudian terakhir ada upakara. Nah, dalam upakara ini sebenarnya ada yadnya suci, teman-teman, di mana inilah yang sering dilakukan oleh umat Hindu, tentunya dengan ketulusan, teman-teman. Nah, mungkin dalam ritual inilah yang dibilang oleh Komang Ayu itu ribet, teman-teman. Dan perlu diketahui, setiap upakara dalam agama Hindu Bali itu ada tingkatannya, teman-teman. Utama, kemudian madhya, dan nista.
Semuanya diukur berdasarkan kemampuan kita, tidak pernah dipaksakan. Dan semeton, bahkan ketika disebutkan Komang Ayu, kesehariannya ketika akan bersembahyang terlalu ribet. Tidak dengan yang agama yang saat ini dia masuk, tinggal lakukan saja bersembahyang. Dalam agama Hindu itu kan disebutkan, jika mampunya hanya mempersembahkan bunga, ya cukup dengan bunga saja. Jadi inilah yang kita sebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Komang Ayu ini keliru. Sepertinya memang Komang Ayu ini belum benar-benar memahami ajaran agama Hindunya sendiri. Dan orang-orang yang tidak memahami dengan baik kemudian memberikan penilaian sangatlah berbahaya semeton. Bagaimana pendapat semeton? Semoga di agama yang barunya Komang Ayu ini bisa benar-benar memeluk agamanya dengan baik. Dan stop, jangan pernah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ingatlah, di agama Anda juga diajarkan agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Bagaimana pendapat semeton? Silakan tuliskan pendapat semeton di kolom komentar, dan ingat, tidak perlu kita sebagai umat Hindu untuk menyerang dan menyalahkan agama lain. Karena agama Hindu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada sesama makhluk Tuhan. Bukan hanya sesama agama Hindu. Dan ingat konsep Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Semeton, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.